Nah, urusan kita pembangunan itu komitmen kita itu kepada nilai, bukan kepada gulungan. Iya. Nilai ke-Indonesiaan, Mbak Mega tahu itu. Ya, saya juga termasuk orang yang berpikir waktu itu 3 periode itu kenapa saya juga bagian dari yang menolak. Oke lah ketika itu kita cinta sama Pak Jokowi. Iya. Oke lah ini orang baik yang meminta 3 periode. Coba bayangkan kalau suatu saat ada diktator yang juga memaksa kepada rakyat untuk 3 periode. Coba bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Merah Putih TV. Sekali lagi ini pertemuan saya berikutnya dengan Kang Sejo alias Kang Muhammad Sobari. Ini suhu senior saya. Lebih saya tua. banyak terinspirasi. Lebih tua. Ya, lebih tua. Kang Sobari, kita langsung mulai aja. Gus. Saya Siap. pernah membaca buku salah seorang filsuf dari mazhab Frankfurt. Namanya Theodor Adorno. Bukunya banyak. Ada yang sudah saya baca itu Minima Moralia, ada Dialectic Enlightenment. Terus di dalam buku itu intinya adalah bahwa moral seseorang itu kemudian ditentukan oleh industri-industri, kebutuhan-kebutuhan, termasuk juga bagaimana manusia itu terjebak di dalam kebutuhan-kebutuhan yang kalau hari ini bisa kita katakan sebagai budaya hedonism lah. Kurang lebih seperti itu. The irony of modernity. Iya, the irony of modernity. Itu Theodor Adorno di situ mengatakan bahwa perubahan-perubahan moral manusia itu ditentukan oleh peradaban manusia yang kemudian dikerucutkan menjadi kebutuhan-kebutuhan pribadi. Nah, saya kok jadi ingat gitu ya dengan Pak Jokowi. Sekali lagi soal Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini kan dulu ketika 2014 terpilih, kita melihat bagaimana Pak Jokowi ini kita anggap sebagai an angel coming from the sky. Seolah-olah ini malaikat yang turun dari langit, ini produk reformasi, dia berjuang untuk rakyat, membangun infrastruktur, orang yang tadinya itu menyepelekan dia kemudian terperangah, luar biasa. Dia betul-betul berjuang untuk bangsa ini. Periode kedua beliau masih konsisten dengan itu. Tapi belakangan banyak kok berpikir, loh kok Pak Jokowi bisa berubah kayak gini? Loh kok Pak Jokowi 3 periode? Loh kok Pak Jokowi menjadikan anaknya cawapres ketika dia menjadi capres? Loh kok Pak Jokowi jadi mencela-mencele? Kurang lebih seperti itu. Loh kok Pak Jokowi ini berubah total? Bertahun-tahun dia membangun karakter buildingnya itu secara positif, yang kemudian ya secara indeks gitu ya, approval rate-nya tinggi, kita semua menjadi militan. Kalau Pak Jokowi itu dihina di sana, sakitnya terasa di sini, kan gitu. Nah, kira-kira kalau kita melihat dari sisi moral secara lebih mendalam, sebenarnya apa sih yang membuat Pak Jokowi ini berubah? Kira-kira menurut Kang Sobari, di mana letaknya? Kepentingan. Artinya pribadi ini. Pada akhirnya pribadi. Oke. Kepentingan. Kan, ini mohon maaf pemirsa sebentar. Mohon maaf pemirsa, kami sambil ngerokok karena kami memang betul-betul ya hidup kita ya beginilah. Enjoy our life. Bukan itu happiness. Tapi kalau teman-teman atau para pemirsa yang tidak suka rokok dan menganggap rokok berbahaya, jangan ditiru. Karena kami ya terus terang ya begini aja hidupnya ini ya ngobrol ngalor ngidul ya biasa ngopi ngerokok gitu aja. Iya. Itu morality tadi ya guys. Sama dengan Immanuel Kant yang tempo hari kita kutip. Iya. Immanuel Kant itu mengabaikan morality sebagai cultural product. Kayaknya dia biologis. Oke. Seolah-olah biologis. Iya. Ngomong moralitas itu something that coming from within, coming human nature. Part of the human nature. Iya. Kalau human nature itu artinya the creation of human being as biological phenomena. Iya. Tetapi kenapa ngomong coro Inggris? Ya, bawaan manusia secara lahiriah kurang lebih seperti itu. Itu kan mengabaikan cultural product. Karena kalau morality itu
kalau morality itu bagian dari cultural product, maka ya jelas Gus Islah ini biological kelar. Ya. Secara biological kelar. Ya. Tapi secara cultural belum kelar. Ya. Karena masih meng-create dan social circumstances itu creating something dan yang mempengaruhi. Oke, yang akhirnya membuat orang jadi berubah. Social circumstances ini. Oh ini. Iyalah. Berubah menjadi makin matang, makin arif, makin bijaksana, makin mendalam. Bisa juga berubah makin membeli. Atau makin brutal. Ya, itu memble, maksudnya memble, makin buruk, makin memble itu makin adalah buruk. Konteks negatif lah. Negatif sekali. Seperti itu tadi bagian dari irony of modernity. Itu manusia modern itu senang mengumpulkan kekayaan material. Iya. Harta, tahta. Karena sebutannya hedonism. Iya. Nah, saya tidak pergi ke hedonism. Saya hanya kepada ironi. Duitnya ada dan dia bisa beli, pergi ke sana beli ini, beli patung. Wah, apa saja dibeli. Iya. Ditumpuk-tumpuk di rumah dan barang yang dibeli tahun lalu itu baru ingat, waduh ini baru beli. Tapi ini untuk apa sekarang? Iya. Duitnya mampu memenuhi selera, memenuhi nafsu-nafsu, hawa nafsu untuk having. Iya. Bukan untuk sesuatu. Ya, having dan becoming itu kan agak berbeda ya, Gus. Iya, betul. Nah, kenapa memiliki? Memiliki itu enggak keren. Yang keren apa? Menjadi. Iya. Menjadi itu produk kultur itu. Produk kultur. Produk kultur. Artinya memang betul-betul Pak Jokowi ini berubah di akhir-akhir ini karena memang untuk konsumsi pribadi aja, didesak oleh kepentingan pribadi. Artinya gini, Pak Jokowi telah gagal di masa-masa akhirnya itu untuk mengalahkan dirinya sendiri. Gagal. Nah, sangat gagal. Gagal menjadi diri sendiri. Iya. Karena dia ingin memiliki. Ingin memiliki. Kalau bahasanya orang Amerika itu everything money can buy. Iya. Semuanya merasa bisa dibeli. Money can buy everything, just everything. But karena orang bilang harga diri, semua yang punya harga bisa dibeli. Jokowi punya harga diri tempo hari itu, bisa dibeli. Siapa yang membeli? Itu dunia yang begitu mempesona baginya, dunia yang sangat mempengaruhinya. Lalu dunia yang sangat mempengaruhi itu dunia apa? Itu dunia kekuasaan. Bagaimana dunia kekuasaan bisa mempengaruhinya? Bisa datang, dadakan, bisa. Tidak segala hal itu harus di planning secara sistematik dari zaman dulu. Barang yang datangnya serentak, barang yang hadir di tengah kita, within what we call it short moment. Oke. Gus, di forum ini, dalam short moment ini, Gus, ini ada duit 30 miliar. Ini aman kalau you terima, ini akan aman, tidak akan ada apa-apa. Tapi kalau you tidak terima, tidak akan mendapat bagian. Ini short moment, Gus tidak bisa punya kesempatan merenungkan. Akhirnya apa? Ini korup. Oke. Iya, kayak gitu, short moment. Jokowi berhadapan dengan short moment itu dan dengan dirinya sendiri. Ya, saya jadi ingat dengan istilah power tend to corrupt. Ya, lot. Iya. Jadi yang membuat dia menjadi corrupt dalam konteks corrupt secara moral ini adalah power. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kira-kira Kang Sobari, apa yang kira-kira akan menyadarkan Pak Jokowi ini? Masa berakhirnya tugas yang tidak menggembirakan. Berakhirnya tugas yang tidak menggembirakan, yang membuat beliau kehilangan spot dan kehilangan muka dari kawan-kawannya. Kawan-kawannya punya muka itu hilang. Oh, oke. Ya, muka aku mungkin sudah hilang.
Do you think it's natural? Apakah ini mungkin natural aja di setiap kejadian bahwa ketika manusia itu ketika berkuasa atau ketika kaya, dia itu berusaha memanjakan seluruh ambisinya, pada akhirnya dia akan luntur ketika hal-hal yang tadinya menjadi andalan dia itu menghilang. Apakah kemudian lingkungan itu, social circumstances itu akan hilang juga? Akan hilang. Oke. Dan itu akan membuat dia menjadi sepi. Kalau sepi ada teman tidak apa-apa. Ya. Tidak akan menjadi seperti peribahasa. Oke. Sesal kemudian itu tidak ada gunanya. Iya, saya jadi ingat gini, Kang Sobari. Hitler ini bukan menyamakan Pak Jokowi dengan Hitler, para pemirsa, bukan. Saya hanya mau bercerita bahwa bagaimana seseorang yang dieluk-elukan secara luar biasa di dalam satu negara, seperti Hitler ketika dia melakukan ekspansi ke berbagai negara sampai ke Polandia, dia menguasai hampir seluruh Eropa, rakyat Jerman sangat mengeluk-elukan. Tapi ketika Hitler dan tentara Jerman terdesak, diserbu oleh tentara Rusia sampai ke Berlin ketika itu, akhirnya betul-betul Hitler merasa sendiri di bunker persembunyiannya di Berlin, akhirnya dia bunuh diri. Karena dia betul-betul ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya di masa-masa kehidupannya. Nah, ini betul-betul menjadi satu gambaran kepada kita bahwa ketika orang itu berkuasa, ketika orang itu dielulukan secara luar biasa, orang kemudian merasa dirinya menjadi berhala. Tapi ketika dia sudah mulai memudar, orang-orang yang tadi mengeluh-elukan itu sudah mulai meninggalkannya satu persatu. Nah, kita tidak ingin sebenarnya Pak Jokowi mengalami ini. Nah, kita kembali lagi. Kembali lagi ketika kita melihat fenomena apa yang terjadi di Indonesia hari ini. Kang Sobari, Jokowi mudah-mudahan bisa melihat ini sebagai satu pelajaran penting. Mudah-mudahan ini. Paling tidak meskipun Pak Jokowi misalnya tidak menonton konten ini, setidaknya ada orang yang memberitahulah mudah-mudahan. Kira-kira apakah Pak Jokowi ini masih bisa melakukan koreksi diri dalam titik yang krusial seperti ini? Yang saya perhatikan di sekitar itu, orang itu tidak belajar dari sejarah. Oke. Ya ada pelajaran sejarah, dia membaca sejarah, membaca ironi-ironi, membaca kemuliaan, membaca pahlawan-pahlawan besar yang menjadi kekaguman dunia. Tapi itu semuanya, it has nothing to do with me. Ketika saya punya ambisi, maka ini semuanya itu pelajaran ini, as if itu tidak pernah ada dalam hidup kita. Lalu kita orang yang ambisi kayak gitu, membuat sejarahnya sendiri. Sebenarnya kalau kita belajar sejarah, itu yang pertama-tama kali kita petik, janganlah kita terlibat dalam kehinaan. Oke. Jangan, kan ini sangat moralistik ini. Jangan pernah terlibat dalam kehinaan. Jangan terlibat dalam kehinaan dan jangan jatuh dalam kehinaan. Oke. Terus khususnya jatuh. Kan baca sejarah itu bukan sejarah Itali, nggak usah sejarah jauh-jauh. Sejarah Republik zaman Reformasi. Pak Harto itu orang yang dipuja oleh semua orang, tapi menjelang Reformasi itu tokoh-tokoh itu bilang, orang yang dimuliakan selama 25 tahun lebih. 31 tahun? Soeharto? Iya, beliaunya segitu. Tapi kan ada menteri yang hanya 25 tahun. Gue tak muliakan selama itu. Tapi menteri itu bilang apa? Oh enggak, ini gigi yang sudah rusak, decay. Nah, kita harus cabut giginya. Karena the problem itu si gigi itu. Jadi Pak Hartonya sendiri itu harus dicabut. Itu yang mengatakan orang-orang yang dekat sama beliau, yang dimuliakan, yang dulu datang ke istana. Ya, yang dulu jadi pemuja berhalanya lah. Pemuja. Jadi sebenarnya pelajaran sejarah itu mendalam sekali. Tapi kenyataannya ada begitu banyak manusia
yang hidup dalam historical irony. Iya. Ya, Iya. dia ada pelajaran, the lesson, historical lesson, tapi it has never been a lesson for him. Iya. Dia hanyalah bacaan. Iya. Sejarah itu hanya bacaan. Tidak ada sesuatu yang membuatnya menjadi orang yang bijaksana. Sejarah membuat kita bijaksana, tetapi ketika kita menjadi aktor tersendiri, Iya. wah, kita bisa lebih besar dari Pak Harto. Apa urusannya Soeharto? Iya. Ada orang lebih besar dari Napoleon, Bonaparte, Iya. kan di Italia. Nah, Saya jadi ingat ini, Kang Sobari. Saya seringkali menulis soal ini untuk mengingatkan Pak Jokowi ketika itu bahwa sekelas Nabi Muhammad pun ketika didesak oleh para sahabat untuk ya Rasulullah, tolong tunjuk pengganti kamu. Rasulullah tetap bersikukuh tidak akan mau menunjuknya. Karena sekali menunjuk penggantinya, artinya Rasulullah betul-betul menyayangi kekuasaan yang dipegangnya. Makanya kemudian sampai Rasulullah wafat pun, penggantinya tetap tidak ditunjukkan oleh Rasulullah. Dan tidak ada. Dan tidak ada. Meskipun akhirnya berujung konflik akibat tidak penunjukan itu, tapi setidaknya kemudian umat Islam sampai hari ini masih betul-betul mesmerizing, masih tetap menganggap bahwa Rasulullah ini betul-betul orang hebat, seorang negarawan yang tidak mau menyayangi kekuasaan untuk diturunkan kepada orang yang ditunjuknya, yang disayangi. Nah, padahal kalau mau ketika itu pasti dia, kalau Rasulullah menyayangi kekuasaan, pasti yang ditunjuk itu Sayyidina Ali, sepupu sekaligus menantu, orang pinter, panglima perang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kemudian menjadi pelajaran seharusnya bagi kita hari ini. Apakah kemudian Pak Jokowi menunjuk Gibran sebagai cawapresnya Prabowo ini, apakah kemudian menjadi antitesis dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan juga sejarah-sejarah lain? Sejarah-sejarah lain banyak mengatakan bahwa banyak sekali ketika orang itu berusaha menyalurkan kekuasaan itu kepada anak keturunannya, kemudian dia menjadi kandas. Namanya kemudian menjadi hina, kan banyak sekali. Iya. Termasuk juga ada namanya Bokassa di Afrika. Ini zaman modern sudah. Iya. Nah, apakah ini tidak kira-kira nih? Apakah kira-kira Pak Jokowi ini tidak berkaca dengan sejarah-sejarah itu? Tadi itu yang kita udah katakan. Itu yang dibahas tadi itu. Kita udah katakan. Oke. Sejarah hanyalah sebuah bacaan yang tidak menjadi pelajaran. Tidak pernah menjadi pelajaran. Nah, menjadi pelajaran itu bagi gulungan orang-orang barangkali yang namanya intelektual. Iya. Orang intelektual, kalangan yang emoh pada kekuasaan. Emoh lah. Karena ascetism. Rasulullah itu menunjukkan sesuatu yang ascetik. Ascetik, sangat ascetik. Zuhud lebih baik zuhud kalau Rasulullah. Iya. Kalau Rasulullah ya zuhud, ya begitulah zuhud terhadap dunia. Tapi Pak Jokowi tidak mengenal dua konsep itu. Iya. Dengan baik. Barangkali pernah mendengar. Tapi tidak menghayati kedua konsep itu dan tergulingnya ke dalam kehinaan. Iya. Itu lebih cepat dari orang yang punya. Kalau orang yang punya itu golongan ascetik itu, dia membaca filsafat yang sudah jauh sebelumnya. Bahkan filsafat itu bisa juga dalam dunia sastra. Ironi-ironi kehidupan di dunia sastra yang begini dan begitu. Tidak. Sastra telah memberi aku satu pelajaran. Apa itu? Sastra bicara bahasa kemanusiaan. Nah, barang siapa menganggap dirinya manusia, jangan pernah terlalu berlebihan memiliki kepentingan terhadap dunia. Apalagi nanti ditambah dunia fana. Dunia fana. Pak Jokowi nggak punya konsep kefanaan. Nah, Kang Sobari, kalau dari sastra Jawa, terutama dalam dunia perwayangan nih, kira-kira momentum yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini, kalau kita compare dengan kisah-kisah dalam dunia sastra Jawa, wabil khusus dalam dunia kisah-kisah dunia perwayangan, kira-kira apa kira-kira ini? Adakah similarity?
apakah ada kisah yang sangat sederhana untuk dijadikan pelajaran ke Pak Jokowi? Kita terlalu jauh bicara tentang Theodor Adorno. Kita mungkin terlalu jauh bicara tentang apa yang diwariskan oleh Rasulullah misalnya. Taruhlah kita sekarang kerucutkan ke dalam dunia sastra Jawa lah. Karena Pak Jokowi ini orang Jawa. Kira-kira ada nggak pelajaran kira-kira yang bisa dijadikan kisah-kisah dari dunia sastra Jawa yang bisa dijadikan pelajaran bagi Pak Jokowi? Itu tragedi keluarga. Oke. Tragedi keluarga yang sangat ironis. Yaitu yang kemudian melahirkan apa yang namanya Baratayuda. Oke. Yang melahirkan Baratayuda. Itu titipan sebuah amanah dari orang bernama Pandu Dewanata, raja wafat. Iya. Lalu kakaknya, ya biarpun kakaknya itu buta, Distarata itu buta, tapi ya sudahlah, dialah yang jadi raja, menguasai dan mengasuh anak-anak, termasuk anak-anaknya Pandu sendiri yang 5 dan anak Distarata yang 100. Itu istilah dalam bahasa Jawa itu ada 2. Distarata itu dan anak-anaknya itu dididik untuk serakah. Distarata sendiri sebagai orang buta itu ya agak cenderung lurus. Tapi ini anak-anak ini lahir dari dendam. Oke, sehingga menjadi antagonis. Menjadi sangat antagonis karena ibunya Kurawa itu sebenarnya seneng sama Pandu. Kalau mau dikawinin ya aku harus menjadi istrinya Pandu. Tapi dikasihkan sama kakaknya yang buta. Oke. Dia kecewa. Lalu dia bersumpah anak-anakku harus bermusuhan dengan anak-anaknya Pandu. Dan anakku harus banyak supaya menang. Maka jadilah anaknya 100. Dan kisah itu tidak begitu saja. Anak-anak yang 100 itu dilatih supaya hidup dalam hedonisme. Oke. Kemewahan yang berlimpah-limpah di kerajaan. Tapi 5 kesatria ini adalah yaitu antagonisme dalam corak yang lain. Dan Jawa itu kan kalau bikin perbedaan yang luar biasa tajam itu ya. Yang satu itu bajingan tengik, yang ini pahlawan, ini putra dewa-dewa, ini orang-orang yang hidup dalam bahasa dewa. Disparitasnya jelas. Oh jelas black and white-nya. Tapi itu black and white ini di generasi manusia menurut sastra Jawa ini sudah lebih kompleks. Yang hitam putihnya jelas itu zaman Ramayana. Kalau zaman ini sudah kompleks. Bima itu pahlawan, tapi Bima juga memiliki begitu banyak kelemahan. Duryudana itu sontolonya sontoloyo, bejatnya bejat. Tapi toh dia punya kebaikan. Itu sudah muncul di dalam ini. Tapi intisarinya orang yang dititipi kerajaan itu seperti orang yang ngemut gula. Gula itu dimut di sini, gula merah, dimut kerasa manis, dan tidak mungkin dibuang. Nah, kekuasaan, wah manis kekuasaan terus saja dikulum. Wah, yuk, nambah lagi. Dan manisnya kekuasaan itu membuat kita lupa. Ya dalam urusannya orang Jawa ada lagi itu milik gendong lali. Kalau ada milik, ada benda-benda, ada apa sesuatu kerajaan, segala kekuasaan. Ya lupalah kita. Nah, kenapa harus diserahkan? Bodoh sekali kalau kita serahkan kepada keluarga Pandawa, pada adik-adikku. Enggak, aku yang jadi raja. Oke. Nah, agak sedikit beda dari Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak melalui proses semacam itu. Tapi karena ini kita bicara dalam dunia sastranya orang Jawa, ya itu tadi. Pak Jokowi tidak usah dididik, tidak usah harus membuat satu planning. Long term project, tidak perlu ada strategic plan. Itu annual plan saja cukup membuat Pak Jokowi tergiur. Tergiur oleh kekuasaan itu. Dan tergiurnya kekuasaan itu membuatnya merasa bayangan.
yang dibayangkan itu masa depan keindahan-keindahan. Apalagi kalau istrinya nangis, anakmu harus mbok jadikan apa kalau enggak sekarang. Masa anakmu mbok kon dudulan martabak kan ya enggak pantas. Anak presiden kok dudul martabak. Ya pantas-pantas lah jadi apa. Terbangun suatu mimpi tentang bangun. Beliau tahu tidak baik itu urusan, tapi ketika beliau perlahan-lahan minta suatu langkah supaya ada 3 term dan PDIP menolak keras di situ keras. 3 periode maksudnya? Iya 3 periode. Wah itu beliau tuh mulai retaknya di situ. Iya. Retak itu betul di situ. Dan Mbak Mega retak itu ya nggak apa-apa. Retak ya retak. Aku jaga negara kok. Iya. Aku jaga konstitusi, bukan memuliakan seseorang. Iya. Nah urusan kita pembangunan itu komitmen kita itu kepada nilai, bukan kepada gulungan. Iya. Nilai ke-Indonesiaan. Mbak Mega tahu itu. Iya. Saya juga termasuk orang yang berpikir waktu itu 3 periode itu kenapa saya juga bagian dari yang menolak. Oke lah ketika itu kita cinta sama Pak Jokowi. Iya. Oke lah ini orang baik yang meminta 3 periode. Coba bayangkan kalau suatu saat ada diktator yang juga memaksa kepada rakyat untuk 3 periode. Coba bayangkan. Iya. Artinya kalau Pak Jokowi kita dukung menjadi 3 periode, itu akan menjadi presiden, menjadi jurisprudensi bagi penguasa-penguasa berikutnya. Betul. Nah ini makanya kita akhirnya menolak. Kita tetap stick on rule bahwa ini tetap harus 2 periode sesuai dengan amanat demokrasi dan cita-cita reformasi. Cukup. Nah, gini Gus, filsafat cukup. Ini barang yang ruwetnya minta ampun. Iya. Karena cukup relatif. Bisa, sebenarnya bisa kita bikin clear. Ya, tidak ada relatif itu. Bisa kita mutlakan. Iya. Ya, ada orang yang, ya aku jadi wali kota itu cukup kok. Iya. Udah pensiun wali kota. Iya. Oh, sana sini itu pedagang-pedagang menghormat Pak Wali. Iya. Bahkan juga ada polisi, saya cukup jadi Kapolres saja cukup. Ngapain saya juga harus maksa jadi Kapolda? Ada juga mungkin, saya jadi Kapolri aja cukup, udah mentok kok ini, masih mau apa lagi? Kan bisa begitu gitu. Artinya cukup itu sebenarnya ada batas juga yang clear. Ada batas yang luar biasa. Dan itu batas itu siapakah yang mampu membuatnya? Itu diserahkan kepada filsafat manusia. Iya. Filsafat manusia yang akan menentukan itu batas dan itu tadi moral, kemampuan kita untuk hidup dalam simplemente. Iya. Gitu? Iya. Simplemente itu tidak simplemente. Saya pernah bicara being simple is not simple. Itu saya pernah ceritakan itu ya. Being simple is not simple. Karena being simple itu kompleks. Iya. Dan mendalam, berat. Bagaimana kita menyimplifikasikan diri kita? Cukuplah. Sudah pernah menjadi apa, ini segini cukup, ini cukup. Pernah menjadi rektor. Bahkan tidak pernah menjadi pejabat apapun cukup. Kita menjadi golongan intelektual. Iya. Di universitas kita menjadi dosen dan mengajarkan sesuatu kepada kemanusiaan. Kita berbicara dalam the language of humanity. Itu sudah tingginya tinggi. Betul. Kenapa harus jadi rektor? Udah puas banget. Nah, itu gambaran puas. Saya puas. Iya. Kecuali satu hal. Tuhan, saya tidak puas karena saya tidak bisa membuat sesempurna yang Engkau ajarkan. Tapi ya ampunilah. Kalau ini, beginilah caranya. Dan ini perkara yang dijawab menjadi perkara yang sangat penting lagi. Iya. Restraining your own ambition itu bagian dari wejangan untuk menjadi manusia Jawa. Kowe ojo pamer-pamer. Iya. Rumangsa cukup, kamu tuh bukan apa-apa. Iya. Bukan siapa-siapa. You are just human being. You just human being and little. Ya, pemirsa, obrolan saya dengan Kang Sobari
Kalau kita biarkan, ini akan jauh kemana-mana. Tapi karena soal durasi, batas waktu, kita sudahi dulu dengan kalimat tadi. Remember, you are just human being. Terima kasih sudah menikmati tayangan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam.